Merasa iri, media Vietnam soroti kedekatan PSSI dengan KNVB, singgung strategi Indonesia naik level, dan tantang negara peringkat 7 dunia. Pujian Nigel de Jong untuk kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Jika saya jadi pelatih dan Erick Thohir jadi presidennya, saya akan siap berlari menembus tembok, ungkap Nigel de Jong. Media Vietnam The Tau 247 memantau kedekatan antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Seperti diketahui baru-baru ini, Erick Thohir berkunjung ke KNVB Campus, markasnya Federasi Sepak Bola Belanda. Erick Thohir bertemu beberapa perwakilan KNVB, salah satunya Nigel de Jong, yang saat ini menduduki posisi Director of Top Level Football di KNVB. Selain itu, Erick Thohir didampingi sejumlah pengurus PSSI menggelar pertemuan khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia asal Belanda. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Berg. Erick Thohir dan tim kepelatihan Timnas Indonesia membahas persiapan laga melawan Australia dan Bahrain. Seperti diketahui, Timnas Indonesia senior kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Dia dibantu dua asistennya Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Sementara Gerald van den Berg mendapat tugas menjadi juru taktik Timnas Indonesia U23. Hasil kunjungan Erick Thohir ke KNVB membuat beberapa kerjasama strategis. Dan salah satu yang paling dinantikan adalah laga Indonesia versus Belanda. Erick Thohir mengungkapkan telah berbicara dengan KNVB untuk mengundang Timnas Belanda main di Indonesia. Melansir dari unggahan Instagram pribadi Erick Thohir. Kedekatan PSSI dengan KNVB mengundang perhatian dari media Vietnam, The Tau 247. Bahkan media tersebut memuat artikel bahwa agenda pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Belanda sudah bisa dipastikan digelar dan hanya menunggu jadwalnya saja. Indonesia mencapai kesepakatan untuk memainkan pertandingan persahabatan dengan tim peringkat 7 FIFA, tulis The Tau. The Tau 247 juga ikut mengabarkan PSSI telah menjalin program kerjasama dengan KNVB dan diharapkan akan banyak laga persahabatan di level senior maupun level tim yang berbeda antara kedua negara. Media Vietnam tersebut memerinci adanya 6 isu utama yang dihasilkan dalam kerjasama antara PSSI dan KNVB. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Kedua adalah pengembangan pelatih melalui penyelenggaraan kursus kepelatihan yang bekerja sama dengan KNVB, termasuk program pertukaran pelatih kedua negara. Kerjasama ketiga yaitu mengembangkan talenta-talenta muda dengan membuka peluang bagi pelatih Belanda untuk bekerja sama dengan pemain Timnas Muda Indonesia. Kesepakatan keempat adalah memperbanyak jumlah pertandingan, khususnya untuk tim nasional, termasuk tim junior. Kelima yaitu mengembangkan sepak bola wanita untuk memperkuat tim sepak bola wanita Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kerjasama organisasi, khususnya menjalin kemitraan di bidang administrasi, keselamatan, perencanaan acara, dan aspek penting lainnya dalam pengembangan sepak bola. The Tau 247 menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin signifikan. Indonesia tidak hanya ingin bersaing di tingkat Asia, tetapi juga ingin menjajal kemampuan dengan tim-tim terbaik dunia. Buktinya, Indonesia pernah mengundang juara Piala Dunia 2022 Argentina untuk bertanding. Dan saat ini Timnas Indonesia sedang menjajaki peluang tanding dengan Belanda, salah satu tim terkuat di dunia saat ini. Jika laga persahabatan ini dilangsungkan, tidak hanya akan menambah pengalaman bagi Indonesia, tetapi juga memiliki makna sejarah tersendiri, karena Belanda pernah memiliki hubungan dekat dengan Indonesia di masa lalu. Selain itu, banyak pemain naturalisasi Indonesia yang berakar dan berlatih di Belanda,
tulis media Vietnam tersebut. Legenda timnas Belanda yang kini menjabat Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Belanda, Nigel de Jong, memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Pujian itu diungkap de Jong saat berbicara dengan The Hayway, podcast yang dimiliki pemain timnas Indonesia Tom Hay dan Neil Peterson. Dalam video yang diunggah melalui YouTube, terlihat de Jong berbicara dengan Peterson. Perbincangan itu terjadi ketika Erick mengunjungi KNVB Campus di Zeist, Belanda. Menurut saya ini ide yang baik untuk datang ke sini, karena kami punya banyak kasih sayang, ujar de Jong terkait kunjungan Erick Thohir. Lebih lanjut, mantan gelandang bertahan yang membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010 itu memuji kinerja Erick Thohir bersama PSSI. Selain itu, de Jong juga yakin Patrick Kluivert akan sukses bersama timnas Indonesia. Jika saya pelatih dan Erick Thohir menjadi presiden saya akan siap berlari menembus tembok. Saya memiliki kepercayaan terhadap Presiden Erick dan juga tim pelatih untuk mereka meraih sukses bersama timnas Indonesia, kata de Jong. Terakhir, mantan pemain yang berhasil merebut gelar Premier League bersama Manchester City itu juga mengomentari laga timnas Indonesia melawan Australia yang akan berlaga di Sydney pada 20 Maret. Ini tidak akan mudah. Timnas Indonesia ada di grup yang berat, terutama pertandingan pertama di mana Indonesia harus tandang ke Australia. Tapi, saya percaya mereka akan meraih sukses. Jadi saya akan mendukung mereka dari jauh di sini, ucap de Jong. Seperti diketahui, duel Indonesia melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Setelah itu, tim Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia setidaknya harus memenangkan laga melawan Bahrain, China, dan salah satu dari Jepang atau Australia. Selain itu, kita juga berharap tim-tim lain di grup tidak bisa mendapatkan poin penuh atau kehilangan poin. Tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain harus berbagi poin atau kehilangan poin di laga-laga mereka. Jika Indonesia tidak mampu finish di dua besar, masih ada kesempatan lolos ke ronde keempat dengan finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir fase grup. Nah, menurut Sobat Garuda, apakah Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.